Halo semuanya, kembali lagi di channel For Crime Story. Kali ini kita akan membahas tentang kasus kriminal yang ada di Korea Selatan. Beberapa tahun belakangan ini, anak-anak muda Indonesia lagi demam K-pop. Banyak boyband dan girl band yang sangat digemari kaula muda. Tapi bukan itu yang mau kita bahas, melainkan sebuah kasus pembunuhan dengan pelaku yang juga seorang polisi. Pelakunya bernama Woo Bum-kon, lahir pada 24 April 1995. Semuanya berjalan normal sampai pada akhirnya Bum-kon masuk SMA. Di SMA, Bum-kon termasuk anak yang bandel dan tidak mempunyai minat belajar. Puncaknya pada kelas 3 SMA, ayahnya ini meninggal akibat sakit kanker usus besar. Ini sangat berdampak karena keadaan ekonomi mereka yang semakin merosot setelah itu. Bum-kon memilih untuk masuk wajib militer divisi marinir. Seperti mengikuti jejak ayahnya yang seorang polisi. Setelah wajib militer, Bum-kon terpilih menjadi polisi. Semenjak menjadi polisi, Bum-kon memiliki performa yang cukup baik dan sempat bekerja di Istana Presiden menjadi bodyguard selama kurang lebih 1 tahun. Setelah itu dia dikirim ke daerah yang bernama Uriyengan. Daerah ini menjadi daerah yang cukup asing bagi Bum-kon. Tapi selama 2 bulan ditugaskan di sana, Bum-kon ini memiliki seorang kekasih. Singkat cerita, karena sangat mencintai kekasihnya, ia mengajak kekasihnya untuk tinggal bersama meskipun tidak disetujui oleh orang tua kekasihnya. Dari sinilah kisah dimulai. Pada saat itu, Bum-kon yang berprofesi sebagai polisi sedang mendapatkan tugas jaga malam. Hingga paginya dia tertidur di rumah bersama kekasihnya. Pada saat tidur, kekasihnya ini melihat ada seekor lalat yang hinggap di badan Bum-kon. Niat hatinya ingin mengusir lalat itu dengan tepukan kecil, tapi Bum-kon terkejut dan terbangun marah pada kekasihnya itu. Sampai dia berangkat kerja sekitar jam 4 sore, Bum-kon masih saja marah. Ia pulang ke rumah jam 7 malam, tapi dengan keadaan mabuk yang membuat kekasihnya bingung. Kenapa ia sudah pulang, padahal seharusnya ia pulang keesokan harinya. Pada saat masuk ke rumah, Bum-kon yang sedang dalam keadaan mabuk langsung memukuli kekasihnya. Kakak dari sang kekasih yang melihat hal ini mencoba melerai. Tapi bukannya berhenti, Bum-kon malah ikut memukuli sang kakak yang juga seorang perempuan. Terjadilah keributan yang membuat tetangganya keluar untuk melihat keadaan. Setelah ramai, Bum-kon pergi keluar untuk bertemu dengan 3 teman polisinya. Dan ia kembali mabuk-mabukan bersama temannya tersebut. Setelah beberapa saat, seorang laki-laki yang merupakan adik dari sang kekasih datang untuk melabrak Bum-kon yang telah memukuli kedua kakaknya. Namun bukannya meminta maaf, Bum-kon malah menodongkan pistol ke adik kekasihnya yang langsung ditegur oleh teman-temannya. Karena seorang polisi dilarang menodongkan pistol ke warga sipil biasa. Karena tidak terima, Bum-kon mengeluarkan tembakan yang membuat kedua teman beserta adik kekasihnya itu kabur. Setelah itu, Bum-kon malah jalan dengan santai ke markas tempat penyimpanan senjata. Diambilnya senjata M1 karbin, 180 peluru, dan 7 bom. Korban pertama adalah seorang pria berusia 26 tahun yang ia temui setelah keluar dari markas. Setelah itu, Bum-kon berjalan ke pasar sekitar dan membunuh 6 orang, lalu berjalan kembali ke kantor pos dan membunuh total 3 orang, 2 orang operator telepon dan 1 kurir. Setelah itu, Bum-kon berjalan ke arah perkumpulan desa
dan menembak 6 orang lagi. Tidak puas sampai di situ, Bumkon pergi ke pasar yang berbeda dan membunuh 7 orang. Lalu Bumkon pergi lagi ke tempat pemakaman. Di situ ia sempat kembali mabuk dengan meminum soju persembahan yang ada di kuburan dan membunuh 12 orang. Setelah dari pemakaman, ia berjalan lagi ke pemukiman warga dan mengetuk satu persatu rumah dan membunuh penghuni rumah dengan total 23 orang. Ia tidak berhenti di situ. Setelah membunuh puluhan orang dalam waktu singkat, keesokan paginya dia masuk ke rumah yang berisikan 5 anggota keluarga. Bumkon membangunkan semua anggota keluarga. Karena peluru sudah habis, dia meledakkan 2 bom di rumah itu yang juga membunuh dirinya sendiri. Total korban semuanya adalah 62 orang meninggal dan 33 orang luka-luka. Korbannya sendiri ada yang masih bayi berusia 1 minggu serta lansia. Saking hebohnya kasus ini pernah diangkat menjadi sebuah film pada tahun 1999 yang berjudul All Good, yang berarti muka. Kalian bisa merasakan sendiri betapa kejamnya aksi pembunuhan Wu Bumkon dengan menonton film tersebut. Dari kejadian ini, apa yang bisa kalian ambil pelajaran? Mari kita diskusikan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di cerita crime selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan like video ini ya.